Perkenalkan, nama saya Putri Setiawati, NPM 19140025. Di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi saya, yaitu dengan kedatangan bangsa Eropa di Lampung. Nah, ini bangsa Portugis datang di Lampung ini dapat dibuktikan melalui beberapa bukti. Yang pertama itu ada di Pugung Kembang Langgar, itu pada tahun 1518 sampai 1520 ini terjadinya pertempuran di daerah itu, yaitu di daerah sekitaran Krui. Yang kedua di Menggala. Nah, di Menggala ini dari cerita rakyat adanya pertempuran dengan Geligis. Selanjutnya di Kampung Kuripan di dekat Galianda ini masih ditemukan mata uang Republik Masiko berangkat tahun 1855. Nah, selanjutnya di Kampung Putido di Kabupaten Tanggamus ini di pinggiran timur Teluk Semangka ini ditemukan sebuah meriam perunggu dari Portugis. Nah, pada masa itu orang Lampung biasanya menjual hasil panennya sebuah lada ini ke Banten, dan saat itu Belanda membeli lada hasil jual masyarakat Lampung kala itu. Nah, pada saat itu VOC itu berkuasa di Lampung ketika pada tanggal 22 Juni sampai 10 Juli 1661. Nah, tujuan VOC mendarat ke Lampung ini tujuannya untuk mencari pelabuhan yang baik, yang paling baik dari pelabuhan sebelumnya. Nah, hubungan Belanda dengan Lampung ini dikenal kurang baik, yang mana pada tahun ini menyebabkan pada tahun 1668 ini Belanda mendirikan sebuah benteng yang bernama Petrus Albertus di kota Menggala. Nah, VOC ini juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan Tirtayasa dan berhasil mengalahkannya. Nah, Sultan Haji pun berkuasa di Banten dan diakui sebagai Sultan yang syah oleh VOC. Selanjutnya, secara ringkas ini dapat dikatakan Belanda ini gagal dalam menguasai daerah Lampung, sehingga pada tahun 1734 Lampung sudah terbebas dari kontrol kekuasaan Banten, karena kita ketahui bahwa dulunya Lampung ini bukan dijajah, maksudnya itu di bawah kekuasaan kerajaan Banten. Nah, selanjutnya yaitu tata kehidupan masyarakat. Nah, orang Lampung ini dia itu menunjukkan sebuah kegemarannya akan pujian. Jadi orang Lampung ini sangat senang apabila dipuji. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya orang Lampung ini sangat sederhana, tetapi dalam suatu waktu, dalam acara tertentu ataupun kegiatan, mereka akan mengeluarkan biaya yang besar untuk keperluan yang besar agar memuaskan rasa terpujinya tersebut. Nah, orang Lampung ini juga dalam kesehariannya itu bersikap lemah lembut, tidak seperti yang kita ketahui bahwa orang Lampung itu cenderung atau kebanyakan pada umumnya itu kasar, galak dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan hari lepas harinya orang Lampung ini sangat lembut. Bahkan orang Lampung ini bisa memanjakan atau selalu memanjakan anak-anaknya saat di rumah sepanjang hari. Bahkan berbeda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa itu kan jika anaknya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau berbuat sesuatu yang sia-sia, maka orang tua akan memarahi atau memberi peringatan. Tetapi jika orang Lampung tidak, mereka akan tetap memanjakan anaknya meskipun anaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti sekalipun. Nah, karena dulunya Lampung ini merupakan di bawah naungan dari kerajaan Banten, hubungannya dengan kerajaan Banten ini makin erat dengan menimbulkan kegemaran orang-orang Lampung. Nah, orang Lampung ini gemar akan gelar-gelar yang digunakan di Banten, di mana mengakibatkan terbentuknya pangkat pepadun di Lampung. Nah, di samping itu penyimbang adat, ada juga penyimbang adat di Lampung, yaitu keturunan para ahli atau pendiri marga. Nah, suku yang muncul pula dari penyimbang pangkat yaitu pendiri pepadun dan keturunan lelaki mereka. Nah, selanjutnya ada perkembangan seni atau budaya Lampung. Nah, menurut filsafat hidup orang Lampung yang dikenal dengan piil persenggiri, yaitu yang telah digariskan oleh masyarakat atau para leluhur mereka, yaitu bersifat terbuka. Jadi orang Lampung ini bersifat terbuka kepada masyarakat yang
dari luar. Jadi jika ada orang baru, masyarakat Lampung ini orangnya humble, terbuka akan sesuatu hal-hal yang baru. Nah, suku Lampung ini juga mempunyai bentuk kesenian yang berdiri sendiri. Nah, diantaranya itu ada seni rupa, seni tari, dan seni sastra. Nah, seni rupa di sini itu berupa arsitektur, seni pahat, seni lukis, dan bidang seni rupa lainnya. Dan kerajinan rumah tangga juga, dan kerajinan tangan. Nah, untuk seni arsitektur ini di Lampung terdapat 2 bangunan yang sangat merupakan warisan budaya, yaitu warisan budaya Islam, yaitu perkembangannya di Lampung yang bernama Masjid Al-Anwar dan Masjid Al-Yakin. Nah, selanjutnya dalam seni tari, dalam seni tari ini masyarakat Lampung juga memiliki beberapa macam tarian, yaitu tari Siga Pengunten, tari melinting, tari cangget, dan sebagainya. Nah, pada umumnya tari-tarian Lampung di sini itu digunakan dalam penyambutan tamu, upacara adat, atau pesta, terus pengangkatan jabatan dan sebagainya. Nah, untuk seni sastranya sendiri di Lampung ini terdapat prosa dan ada puisi. Nah, jenis karya sastra yang tergolong prosa ini adalah serambi, yaitu cerita panjang di masyarakat Lampung. Nah, kalau seni puisinya ini adanya bebadung, pantun, dan campuran antara belendung dan pantun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang atau belum berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya, boleh PC ke saya, ataupun link di bawah, boleh komen di link di bawah ini. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Saya akhiri. Selamat sore.